Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas materi statistika non-parametrik, yaitu uji rank bertanda Wilcoxon. Soal yang akan kita selesaikan menggunakan bantuan SPSS 16. Dengan dosen pengampu mata kuliah, Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI, dan Bapak Jerry Araiku MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Risa Rahmatia Firsta dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Uji rank bertanda Wilcoxon adalah suatu analisis non-parametrik yang secara statistik membandingkan rata-rata dua sampel dependen dan menilai perbedaan signifikannya. Uji rank bertanda Wilcoxon adalah alternatif non-parametrik untuk uji T sampel dependen. Data yang diberikan untuk uji rank bertanda Wilcoxon adalah data yang berskala ordinal. Contohnya, membandingkan hasil belajar sekelompok siswa sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran PBL. Contoh kasus, suatu penelitian ingin melihat efektivitas pelatihan kontrol diri dalam menurunkan kecenderungan kenakalan remaja. Sampelnya adalah 12 orang siswa sekolah menengah. Hasil penelitiannya seperti tabel di samping. Hipotesis yang diberikan adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kenakalan remaja sebelum dan sesudah layanan pelatihan kontrol diri. Untuk membuktikan hipotesis ini, kita dapat membuktikannya dengan menyelesaikan soal menggunakan aplikasi SPSS. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, pada bagian data view, kita bisa pindahkan data yang ada di soal, kemudian pada bagian variabel view, untuk variabel pertama kita bisa buat pretest, variabel kedua bisa kita buat posttest. Untuk nilai desimal, kita bisa nolkan semua. Untuk mencari hasilnya, kita pilih analyze, non-parametric test, kemudian two related sample. Variabel pertama kita isi dengan pretest dan variabel kedua kita isi dengan posttest. Lalu kita tes tipenya Wilcoxon. Oke. Kemudian keluar hasil. Lalu kita dapatkan outputnya. Di bagian rank ini, negatif rank itu artinya selisih antara kecenderungan kenakalan remaja sebelum pelatihan kontrol diri dan setelah pelatihan kontrol diri. Di sini terlihat bahwa 9 siswa mengalami penurunan kecenderungan kenakalan dengan rata-ratanya 7,89 dan jumlah rankingnya 71. Untuk positif rank adalah selisih yang positif antara kecenderungan kenakalan setelah mengalami pelatihan kontrol diri dan sebelum pelatihan kontrol diri. Terdapat 3 siswa yang mengalami kenaikan setelah melakukan pelatihan kontrol diri dengan rata-rata ranking 2,33 dan jumlah ranking adalah 7. TICE artinya kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TICE itu 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest dengan total siswa yang diteliti sebanyak 12 siswa.
Sebelumnya, hipotesis kita tadi adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kenakalan remaja sebelum dan sesudah layanan pelatihan kontrol diri. Untuk pedoman uji rank bertanda Wilczekson ini, jika nilai signifikansi two-tailed-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis kita terima. Dan jika signifikansi two-tailed-nya lebih dari 0,05, maka hipotesis kita tolak. Di sini dapat dilihat bahwa signifikansi two-tailed-nya 0,012, yang mana kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kenakalan remaja sebelum dan sesudah layanan pelatihan kontrol diri. Selain itu, karena jumlah ranking yang negatif lebih besar dari jumlah ranking yang positif, maka analisis ini membuktikan bahwa program pelatihan kontrol diri tersebut memberikan manfaat yang positif terhadap perbaikan perilaku peserta didik.